Kemudian kursinya dibersihkan, dirapikan. Cara bentuknya bagaimana Bu? Sampahnya dibersihkan kalau ada di atas meja maupun di bawah. Sudah? Ya, sebelum kita belajar Ibu lihat kehadirannya sudah semua di sini kan? Sudah siap mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Pimpin dulu si Chandra tadi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Ya, dimohon kepada anak-anak berdiri semua. Ya, berdiri semua. Kita berikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dulu kita hari ini adalah tentang apa dia Bu? Ayo bayar zakat, ya kan? Iya. Ini dia. Ayo bayar. Ayo bayar zakat. Pelajaran kita yang semalam Bu. Coba engkau ya, apa pelajaran kita semalam? Berapa jumlahnya? 99. Iya, tepuk tangan dulu untuk si Koya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang ayo bayar zakat. Karena zakat di sini adalah nampak semua Bu? Merupakan kewajiban umat Islam yang memiliki harta mencapai nisab. Jadi saya tanya dulu, apakah termasuk zakat itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam yang keberapa Kak itu?
rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga, kalau pertama apa rukun Islam? Mengucapkan dua kalimat Yang syahadat. kedua kalimat syahadat. Yang kedua apa dia? Apa? Ketiga mengerjakan sholat lima waktu. Yang ketiga, nah itulah dia menunaikan zakat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat. Gitu ya kan? Pengertian zakat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis zakat. Yang ketiga, manfaat dari zakat. Nah, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat kelompok? Kelompok dulu. Si Atika, sudahkah kau mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat? Iya, kalau belum nanti kita berangkat. Yang kedua, apakah jenis-jenis zakat? Si Asura. Siapa namanya? Lupa ya. Si Bibun, si Revaldi. Tidak tahu. Si Abdi tahu apa dia mengetahui manfaat dari zakat? Tidak, iya. Oleh karena itu, karena kita belum mempelajari tentang materi ini, inilah kita pelajari. Inilah saatnya kita belajar apa yang dimaksud dengan zakat, apa jenis-jenis zakat, dan apakah kita mengetahui manfaat dari zakat. Iya. Nah, ini tadi sudah pengertian zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mengetahui syaratnya. Bu, saya bertanya Bu, kata si Abdi, apakah seluruh Indonesia itu mengeluarkan zakat? Tidak. Zakat itu diwajibkan setiap umat muslim. Nah, itulah dia syaratnya kan. Tadi katanya setiap muslim yang memenuhi syarat. Ini dia, setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, jadi zakat ini adalah termasuk pembersihan harta kita. Membersihkan harta dari kotoran yang meningkatkan nilai spiritual. Ini adalah agama, meningkatkan nilai agama supaya harta kita itu bersih. Nah, selanjutnya inilah dia tadi yang kedua. Kan ini tadi pertanyaan yang kedua kan? Apa dia jenis-jenis zakat? Nah, coba dulu bacakan dulu. Si Rukaya, apa jenis-jenis zakat Bu? Iya. Zakat profesi ada tiga, kita perhatikan bersama. Ada dia zakat mal, mati. Ada dia zakat fitrah, ada dia zakat profesi. Ada tiga. Zakat mal ini apa dia? Diperuntukkan bagi harta benda seperti emas, uang dan hewan ternak. Nah, coba lihat di sini. Ini apa dia? Gambar apa ini? Ini termasuk zakat mal. Kalau dia pas breaking makanan, termasuk kemana dia? Zakat mal, harta ya kan? Makanan kan? Nah, iya ini dia. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau dia zakat fitrah, inilah yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri.
wajib mengeluarkan zakat? Iya. Nah, kenapa kau bilang tidak? Karena dari sini kan berakal. Orang gila itu kurang nasihat gak itu? Iya. Enggak, makanya dia tidak termasuk bayar zakat. Nanti kau bilang, ya Tuhan gak pernah bayar zakat yang lewat itu kau bilang. Berarti tidak termasuk syarat wajib zakat. Yang keempat, harta bersih. Harta yang dimiliki telah dikurangi utang atau kebutuhan pokok. Harus utuh dia, tidak boleh ada utangmu, tidak boleh ada kreditmu. Kalau dia ke profesi tadi, itulah dia. Nah, Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Ya Allah sendiri. ini adalah kita menonton dulu tentang seputar pilih apa? Salaba yang miskin bayar zakat. Nah, lihat bagaimana mereka dia sudah mempunyai. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Ya Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali
Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada Ya, berarti apakah dia memberikan zakatnya? Tidak. Padahal dia itu adalah orang miskin dulu dia kan. Dia hanya dikasih seekor domba dan apa? Hah? Pohon kurma. Nah, dikasih siapa? Rasulullah itu siapa? Iya. Siapa yang menagih? Kasih dulu jaket itu dulu. Keluarkan dulu jaket itu. Apakah dia mau? Ngasihnya keluarkannya? Tidak. Dia buka. Enak sekali dia. Orang miskin itu kan pemalas kata. Setelah itu maka kena apa lagi ya? Kena musibah, matilah semua dombanya ya kan? Dan pohon kurma Melayu, gak ada lagi ya hidup. Jadi dari kisah ini kita diajarkan untuk tidak terperdaya oleh harta yang kita miliki. Itu hanyalah semata-mata titipan untuk kita. Makanya kalau kau jadi orang kaya nanti, keluarkanlah hartamu. Jangan kau sombong, ya kan? Jangan sombong, karena harta itu bukanlah tujuan diri kita. Iman yang kita cari, amanah yang harus kita kelola. Itu kan amanah tadi yang diberikan sama dia kan? Nah, jadi dia tidak bertanggung jawab dalam hartanya tadi, makanya dia jatuh miskin lagi. Nah, kita lanjutkan pelajarannya lagi. Coba pindah kelompok dulu. Kelompok ayo. Ganti, cari kelompoknya, cari bangkunya. Cepat. Cepat. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 di sana. Yudi. Bang Yudi. Nah, enggak ada kursinya geser, angkat. Bawa bukunya udah.
membagikan zakat. Pertama ya. Kelompok kedua adalah manfaat zakat. Yang ketiga jenis zakat. Ya, coba kalian diskusikan, baru kalian simpulkan satu orang. Ya, saya kasih waktunya 5 menit. Kalau buku tulisnya, pulpennya semua. Mana kertas itu? Saya ambil. Ya, waktunya habis. Sekarang kita tampilkan per kelompok. Kelompok pertama boleh maju. Siapa yang maju tadi? Kelompok pertama. Ayo, ke depan, bawa hasilnya. Gimana kau? Buat baca ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah